Kemudian apa hubungannya dengan Five Stage of Grief? Ini teorinya Elizabeth Kubler-Ross. Jadi dia membahas buku tentang kematian dan kehilangan. Jadi Elizabeth Kubler-Ross ini kisahnya adalah dia itu volunteer di rumah sakit. Jadi selama dia menjalani pendidikan sebagai psikiater, dia itu banyak bantu orang yang sekarat. Ya, tapi dia bisa melihat bahwa ada orang yang mati dengan damai, ya, gentle die. Ada kan gentle birth ya, atau lahir dengan damai gitu ya, lahir tanpa sakit. Ternyata ada yang namanya gentle die, jadi gentle death, seorang yang mati tapi matinya dengan penerimaan, mati tidak dengan sulit, tapi bisa dibilang ada konsep bahwa self healing yang bisa dibilang paling akhir, pemulihan terbaik nantinya adalah semuanya tentang kematian. Bagaimana kita menerima bahwa setiap kehidupan akan berakhir, entah itu untuk kita ataupun untuk orang lain. Entah mungkin orang terdekat kita meninggal, ya ayah kita, ibu kita, pasangan kita, bahkan yang paling menyakitkan kan anak kita, mungkin nanti punya anak, kemudian meninggal lebih dulu, itu sakit banget pastinya. Tapi Elizabeth Kubler-Ross kemudian mengobservasi orang-orang yang sekarat, orang-orang yang ditinggal, dan ada beberapa stage-nya. Ada denial, mengingkari, lebih ke nggak percaya, menyangkal. Kemudian ada kemarahan, ada negosiasi, ada depresi, ada akhirnya penerimaan. Tapi ini bukan sesuatu hal yang stage yang linear. Tapi kadang-kadang ini stage yang ngacak gitu ya. Setelah penolakan kita bisa marah, bisa nolak lagi dan segala macam. Jadi kompleks banget. Perasaan manusia tuh bukan sesuatu hal yang bisa diprediksi. Dan ternyata ada satu tokoh namanya David Kessler. Itu penulis juga tentang kedukaan, penulis tentang kematian. Ya, psikologi kematian itu banyak dicari ternyata teman-teman. Dia menambahkan berdasarkan Kubler-Ross nulis buku bareng sama Elizabeth Kubler-Ross sebelum Elizabeth Kubler-Ross meninggal, bahwa ternyata ada stage ke-6. Jadi dari denial, anger, penawar-menawar, kesedihan. Kesedihan ini bisa jadi depression, tapi kenapa menggunakan kalimatnya kesedihan? Karena depresi itu dekat dengan klinis, jadi lebih ke kesedihan aja. Menerima, dan terakhir ternyata mengambil makna. Jadi nggak cuma sebatas menerima. Kalau yang pernah ikut kelas forgiveness terapi kita, ya kita sering buat ya kelas forgiveness, salah satu teknik terapi yang saya sering banget pakai kalau dalam ruang lingkup klinis. Jadi ada beberapa hal yang stage dalam forgiveness yang juga mirip. Biasa dikategorikan sebagai ketika kita punya satu hal yang belum dimaafkan, kita punya emosi yang masih melekat dalam diri kita. Yang pertama adalah langkahnya adalah menyadari atau awareness bahwa ya saya punya luka, mengakui, tidak menyangkal, tidak menyalahkan orang lain. Nah, ketika teman-teman sudah ada di tahap awareness, aware terhadap bahwa ada yang salah dalam diri saya dan ada yang harus diperbaiki. Nah, itu sebenarnya sudah dalam tahap yang sangat baik ya untuk membuka diri dan melakukan pemulihan. Nah, yang kedua, setelah kita menyadari bahwa ada yang salah, akhirnya kita lebih kepada menerima dan mengekspresikan, mengakui lebih tepatnya emosi. Jadi bicara soal emotion. Ya, jadi step-nya bisa tadi ya menyadari emosi yang tertinggal, kemudian mengakui ya saya sedih gitu, ya saya marah. Bukan menyangkal bahwa enggak, saya enggak marah, enggak, saya enggak sedih, enggak, saya enggak kecewa, padahal ada di dalam diri kita. Dan ketika kita menyangkal, itu malah akan semakin besar, semakin kuat, semakin ditekan semakin kuat gitu ya. Ya, jadi kita menyadari dan mengakui bahwa ya saya sedih dan enggak apa-apa kok sedih dan enggak apa-apa kok marah. Ya, semua emosi itu netral, enggak ada yang baik, enggak ada yang buruk. Dan emosi itu sinyal bahwa ada pesan, ada hal yang harus kita lakukan, ada hal yang mungkin harus kita hindari. Dan berikutnya jika memungkinkan, jadi menyadari, mengakui, dan 3M ya, mengekspresikan emosi. Maksudnya mengekspresikan itu bisa ngomong ke orangnya langsung, bisa menulis, bisa nangis ya nggak apa-apa gitu ya, bisa mungkin mukul sesuatu, bisa mungkin dialihkan ke hal lain, jadi emosinya dialihkan. Nah baru yang step selanjutnya dalam forgiveness adalah mengambil makna. Jadi meaning juga. Mengambil makna dari kejadian yang sudah terjadi. Kenapa? Karena misalnya satu kejadian buruk terjadi dan kita belum mengambil makna, kejadian itu akan tetap buruk buat kita. Sampai kapanpun. Misalnya kita pernah ditinggal sama ayah gitu. Ada abandonment issue, perceraian, atau ayahnya pergi gitu aja gitu ya, atau menyiksa secara fisik, apapun lah kasusnya. Nah, ketika kita mungkin aware
kemudian mengekspresikan emosi, tapi kita nggak ambil makna bahwa apa sih makna dari kejadian ditinggalkan ini? Apa sih makna dari dulu saya tuh disiksa, dipukuli? Ya, ketika kita nggak mengambil makna, kita biasanya akan stay atau tetap tinggal dalam luka itu. Nah itu kalau dalam forgiveness therapy. Jadi ujungnya adalah tentang meaning, tentang makna.